Cha Eun-sang adalah seorang gadis cantik yang tak pernah lelah untuk bekerja keras mencari uang. Meski Cha Eun-sang masih duduk di bangku kelas 2 SMA, namun ia rela melakukan pekerjaan apapun ketika pulang sekolah ataupun di hari libur. Selama ini, Cha Eun-sang memiliki satu-satunya sahabat dekat yang bernama Chan-yong. Akan tetapi pacarnya Chan-yong yang bernama Ibona selalu bersikap protektif dan berusaha memisahkan Cha Eun-sang dengan pacarnya tersebut sejauh mungkin. Suatu malam, Cha Eun-sang tampak kecewa karena ibunya membawakan makanan sisa dari tempat beliau bekerja. Cha Eun-sang menegur sang ibu sebab mereka masih sanggup untuk membeli makanan tanpa harus memungut sisa dari orang lain. Sang ibu bekerja sebagai pelayan di rumah Sultan kaya raya. Meski ibu Cha Eun-sang tak bisa berbicara, namun sang ibu telah bekerja di sana selama 2 tahun lebih. Cha Eun-sang begitu terkejut ketika sang ibu bilang bahwa kakaknya yang sedang kuliah di Amerika akan segera menikah. Esok harinya, sang ibu menyuruh Cha Eun-sang untuk mentransfer uang kepada kakaknya. Namun, Cha Eun-sang menolak. Ia mengatakan bahwa Cha Eun-sang akan pergi ke Amerika untuk menghadiri pernikahan kakaknya tersebut secara langsung. Malam harinya, Cha Eun-sang membaca catatan sang ibu ketika sedang bekerja. Cha Eun-sang kemudian menangis meratapi kehidupannya yang begitu menyedihkan. Ia merasa sangat kecewa karena si kakak malah menikah dan telah melupakan janjinya untuk membantu mengangkat perekonomian sang ibu, supaya mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. 화 푸세요, 사모님. 죄송합니다, 사모님. 저녁 반찬은 뭘로 할까요, 사모님? Beberapa hari kemudian, Cha Eun-sang pun berangkat dan tiba di Amerika. Namun, ia begitu terkejut di mana sang kakak berbohong tentang pernikahannya. Perasaan Cha Eun-sang semakin hancur ketika pacar kakaknya yang bernama Carlos mengatakan bahwa kakaknya Cha Eun-sang tak pernah melanjutkan kuliah selama ini. Setelah itu, Cha Eun-sang pergi menyusul kakaknya yang sedang bekerja. Cha Eun-sang tak bisa menahan kesedihannya karena ternyata seorang kakak yang ia harapkan selama ini hanyalah seorang pembohong. Bahkan si kakak langsung merampas semua uang yang Eun-sang bawa tanpa sedikit pun merasa peduli kepada adiknya tersebut. 손대지 마. 얼른 한국 가. 엄마한테 내가 전화. 언제? 언제? Namun tanpa sengaja, rupanya kejadian itu dilihat oleh seorang pemuda tampan bernama Kim Tan. Yah, beliau adalah anak Sultan kaya raya Korea Selatan yang sedang bersekolah di Amerika. Temannya Kim Tan yang bernama Jae, ia pun seketika pergi untuk menjaili Cha Eun-sang. Akan tetapi, Jae malah terjatuh dan tak sengaja tersedak bubuk kacang yang ia ambil dari tasnya Cha Eun-sang. Akibat insiden itu, Kim Tan mau tak mau harus ikut terlibat. Dan polisi pun menahan paspor Cha Eun-sang untuk sementara waktu. Melihat Cha Eun-sang yang tak punya tempat dan tujuan, maka Kim Tan mengajak gadis itu untuk sementara tinggal di rumahnya. Meskipun Kim Tan mengizinkan Cha Eun-sang tinggal, namun pemuda itu bersikap sangat dingin dan juga menyebalkan. Cha Eun-sang lalu menelpon ibunya. Tak mau membuat ibunya khawatir, ia pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa kakaknya baik-baik saja dan tinggal di rumah yang sangat amat besar. Kim Tan yang mendengar obrolan Cha Eun-sang tersebut, ia pun baru menyadari bahwa ternyata gadis itu sedang mengalami hari yang sangat berat.
Kim Tan lalu memberikan Eun-sang makanan. Meski perilaku Kim Tan tampak menyebalkan, namun Cha Eun-sang memberikan sebuah hadiah penangkap mimpi buruk sebagai tanda terima kasih karena Kim Tan telah mengizinkan Cha Eun-sang tinggal di rumahnya malam ini. Esok harinya, Kim Tan mengajak Cha Eun-sang untuk ikut ke sekolah. Ketika menunggu Kim Tan sedang belajar, Cha Eun-sang lalu melamun sambil membaca catatan kerja ibunya. Ia begitu menyesal karena telah meninggalkan sang ibu sendirian di Korea. Setelah jam belajar selesai, Kim Tan kemudian mengantar Cha Eun-sang ke tempat kerja kakaknya. Namun sayangnya, ternyata si kakak udah berhenti bekerja di sana dan pergi entah kemana. Di tengah Cha Eun-sang yang lagi kebingungan karena si kakak telah menghilang dan membawa semua uangnya, tiba-tiba mereka kembali bertemu dengan Carlos, di mana pria itu sangat marah karena kakaknya Eun-sang telah menipu dan membawa sejumlah uang milik Carlos. Alhasil mereka langsung kabur karena tak mau terlibat masalah yang lebih besar. Setelah itu, Cha Eun-sang meminjam HP-nya Kim Tan untuk meminta bantuan Chan Yong lewat akun sosmed miliknya. Entah mengapa, Kim Tan tampak merasa keberatan ketika mendengar Cha Eun-sang akan segera pulang kembali ke Korea. Setibanya di rumah, Kim Tan menyuruh Cha Eun-sang untuk masuk duluan. Sedangkan ia akan kembali ke sekolah untuk mengambil mobilnya. Di perjalanan, Kim Tan yang penasaran, ia pun membuka akun sosial media milik Cha Eun-sang dan membaca beberapa postingan gadis itu. Hingga ia menemukan sebuah kalimat yang membuatnya begitu terkejut, di mana Cha Eun-sang menuliskan sebuah harapan agar perusahaan grup Jaeguk bangkrut supaya ibunya bisa berhenti bekerja. 엄마가 힘든 게 싫다. 제국그룹 망해라. Sementara itu, Cha Eun-sang bertemu dengan Rachel di rumahnya Kim Tan. Yah, gadis itu adalah tunangannya Kim Tan. Rachel sengaja datang jauh-jauh ke Amerika untuk menemui tunangannya tersebut. Keberadaan Cha Eun-sang di sana tentu membuat Rachel jadi salah paham. Bahkan Rachel tak segan-segan merusak barang Cha Eun-sang dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Melihat Cha Eun-sang akan pergi, tentu saja Kim Tan berusaha untuk menahannya. Cha Eun-sang kemudian bertanya di mana kartu nama polisi yang telah menyita paspornya. Akan tetapi, Rachel lalu bilang bahwa kartu nama polisi itu telah ia buang ke tempat sampah. Cha Eun-sang lalu menangis sambil terus mencari kartu nama polisi itu di tempat sampah. Ia benar-benar tak menyangka hidupnya akan tetap menderita meskipun ia udah jauh-jauh pergi ke Amerika. Kim Tan lalu meminta maaf dan memberikan paspor Cha Eun-sang yang ternyata telah ia ambil tadi. Namun masalah kembali muncul, di mana dua orang preman jalanan datang untuk mencari Kim Tan. Usai berhasil lolos dari kejaran para preman tersebut, Kim Tan lalu mengatakan bahwa sepertinya ia telah jatuh hati kepada Cha Eun-sang. Namun tentu saja Cha Eun-sang menyanggah hal itu, sebab Kim Tan tak mungkin menyukai wanita lain karena dirinya telah bertunangan dengan Rachel. Beberapa saat kemudian, Sekretaris Yoon menghubungi Kim Tan. Ya, beliau adalah ayahnya Chan Yong yang bekerja di grup Jaeguk sebagai sekretaris dari sang ketua atau ayahnya Kim Tan. Sekretaris Yoon menyuruh Kim Tan untuk pergi menemui kakaknya di suatu tempat karena kebetulan kakaknya juga sedang berada di Amerika. Alhasil Kim Tan pergi menemui sang kakak dengan mengajak Cha Eun-sang bersama dirinya.
Setibanya di tempat tujuan, Kim Tan bertemu dengan sang kakak yang bernama Kim Won. Namun ternyata pertemuan tersebut membuat Kim Won begitu marah. Rupanya selama ini Kim Tan tinggal di Amerika karena permintaan dari Kim Won yang ingin adiknya tersebut pergi sejauh mungkin dari keluarganya di Korea. Usut punya usut, ternyata Kim Tan adalah anak dari hasil hubungan gelap sang ayah. Dan itulah alasan kenapa Kim Won sangat amat membenci adik tirinya tersebut. Setelah dicampakkan sang kakak, akhirnya Kim Tan pun pulang dengan perasaan kecewa. Hingga di perjalanan mereka mengalami sebuah kejadian buruk, di mana mobil Kim Tan hampir menabrak bongkahan batu di tengah jalan. Dikarenakan mobilnya kehabisan bensin dan hari juga udah mau gelap, maka mereka berdua memutuskan untuk menginap di hotel terdekat. Esok harinya ketika mereka berdua tiba di rumah, tak disangka Chan Yong datang untuk menjemput Cha Eun Sang. Karena kebetulan ia juga sedang liburan di Amerika. Jauh di lubuk hati kecilnya, Kim Tan merasa tak rela jika Cha Eun Sang pergi. Namun ia juga nggak punya alasan untuk menahan gadis itu agar tetap tinggal di rumahnya. Kepergian Cha Eun Sang tersebut tentu membuat Kim Tan merasa begitu kehilangan. Esok harinya Rachel mengajak Kim Tan untuk makan siang bersama. Namun tak diduga mereka kembali bertemu dengan Chan Yong dan juga Cha Eun Sang. Rachel yang tak bisa menahan emosi, ia pun langsung mencaci maki dan mempermalukan Cha Eun Sang di sana. Melihat hal itu, Kim Tan tak bisa tinggal diam. Ia kemudian membawa Rachel pergi. Kim Tan juga memperingatkan Rachel agar tidak melewati batas, sebab bertunangan mereka hanya sekedar untuk urusan bisnis keluarga saja. Tak lama setelah itu, Rachel bertemu dengan Kim Won. Beliau lalu mengajak Rachel untuk pergi ke makam almarhum ibunya. Ya, ternyata ibunya Kim Won telah lama meninggal dunia. Kim Won menganggap kematian sang ibu adalah ulah dari ayahnya. Beberapa hari kemudian, Kim Tan pergi mengantar Rachel ke bandara karena hari itu Rachel akan pulang. Namun lagi-lagi takdir mempertemukan Kim Tan dengan Cha Eun Sang yang juga kebetulan akan pulang ke Korea Selatan di hari itu. Kim Tan lalu menghampiri Cha Eun Sang dan meminta nomor telepon gadis itu. Namun Cha Eun Sang menolaknya. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kim Tan karena telah banyak membantunya selama ia tinggal di Amerika. Ketika di dalam pesawat, tiba-tiba Rachel datang dan mengambil formulir milik Cha Eun Sang. Tentu saja Rachel masih menyimpan dendam kepada gadis itu. Setibanya di Korea, sang ibu rupanya telah kehilangan rumah mereka karena ternyata uang yang Cha Eun Sang bawa ke Amerika adalah hasil pinjaman dari bank. Kini mau tak mau, Cha Eun Sang harus ikut tinggal di rumah majikan sang ibu yang tak lain adalah orang tuanya Kim Tan, seorang pimpinan dari perusahaan grup Jaeguk. Atas izin dari ibunya Kim Tan yang bernama Nyonya Han, maka Cha Eun Sang bisa tinggal di rumah tersebut. Status Nyonya Han sebagai wanita simpanan tentu membuat keluarga dari ketua grup Jaeguk tersebut begitu kacau balau. Bahkan tak jarang Nyonya Han bertengkar dengan Ibu Jung selaku istri sah ketua sekaligus ibu tirinya Kim Tan dan juga Kim Won.
Sementara itu di Amerika, Kim Tan tampak sedang galau setengah mati usai ditinggalkan Cha Eun-sang. Hingga pada akhirnya ia membulatkan tekad untuk memilih pulang ke Korea Selatan. Kepulangan Kim Tan ke Korea tentu membuat sang kakak begitu kecewa. Sebab jika Kim Tan pulang, maka perusahaan dan harta keluarga akan dibagi dua dengan adik tirinya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu sangat bahagia melihat putra kesayangannya telah kembali pulang. Meski hubungan mereka sempat jauh, namun sang ayah juga menyambut hangat kepulangan putra keduanya tersebut. Semenjak pulang dari Amerika, Kim Tan seringkali melihat sosok gadis yang berkeliaran di rumahnya. Lantas ia bertanya kepada sang ibu, kenapa ia melihat ada seorang gadis berambut panjang di rumahnya. Sang ibu lalu mengatakan bahwa gadis itu adalah putri dari seorang pelayan yang bernama Cha Eun-sang. Kim Tan yang merasa penasaran, ia lantas membuka akun sosmed Cha Eun-sang dan pergi melihat anak pelayan itu secara langsung. Kim Tan seketika begitu terkejut karena ternyata gadis tersebut benar-benar Cha Eun-sang yang ia temui di Amerika. Esok harinya, Kim Tan pergi ke sekolah Cha Eun-sang untuk menemui gadis itu. Sontak kemunculan Kim Tan tersebut membuat Cha Eun-sang kaget karena ia sama sekali tak menyangka akan kembali bertemu dengan pemuda tampan dan menyebalkan itu. Namun Cha Eun-sang memilih pergi dan mengabaikan Kim Tan di sana. Akan tetapi Kim Tan tak menyerah begitu aja. Ia kemudian pergi ke tempat Cha Eun-sang bekerja dan mencuri nomor HP gadis itu. Di sisi lain, ketua mendapat laporan bahwa kedua putranya sedang dekat dengan dua orang gadis. Dan salah satunya, Kim Tan, tampak dekat dengan Cha Eun-sang, seorang anak dari pelayan di rumahnya. Alhasil, ketua pun memanggil ibunya Cha Eun-sang dan mengatakan bahwa beliau akan memindahkan Cha Eun-sang ke SMA Jaeguk. Mendengar penawaran tersebut, tentu saja sang ibu begitu bergembira. Sebab SMA Jaeguk adalah salah satu sekolah terbaik yang bisa memberikan jaminan untuk masa depan putrinya. Awalnya, Cha Eun-sang menolak untuk pindah sekolah. Namun pada akhirnya sang ibu berhasil meyakinkan putrinya tersebut untuk menerima tawaran dari sang ketua. Cha Eun-sang begitu kaget saat ia melihat bandrol harga seragam SMA Jaeguk yang mencapai 1 juta won. Di perjalanan pulang ia kembali bertemu dengan Rachel dengan diantarkan oleh calon kakak tirinya yang bernama Choi Yong-do, seorang siswa berandal dan paling ditakuti di SMA Jaeguk. Tak mau masalah semakin panjang, maka Cha Eun-sang memilih untuk pergi dari sana. Yong-do kemudian menghentikan langkahnya Cha Eun-sang. Ia bertanya apa sebenarnya hubungan Cha Eun-sang dengan Kim Tan, hingga membuat Rachel sebegitu emosinya. Cha Eun-sang yang sama sekali nggak kenal sama tuh bocah, ia pun memilih untuk menghindar dan pergi saja. Namun sebelum pergi, Yong-do mengatakan bahwa ia akan meminta nomor Cha Eun-sang kepada Rachel. Malam harinya, Kim Tan tak sengaja mendengar obrolan Cha Eun-sang dengan Chan Yong, di mana gadis itu bilang bahwa ia telah mengirimkan uang untuk membayar hutang ongkos pesawat yang ia pinjam saat pulang dari Amerika. Beberapa perkataan Cha Eun-sang saat itu membuat Kim Tan hanyut dalam kesedihan yang gadis itu sedang rasakan. Akhirnya Kim Tan memilih jujur dan mengakui bahwa dirinya adalah putra kedua dari ketua grup Jaeguk. Ia lalu menangis dan seolah tak percaya dengan kenyataan. Singkat cerita, Cha Eun-sang pun resmi berpindah sekolah ke SMA Jaeguk.
Ia belum memakai seragam sekolah karena uangnya belum cukup untuk membeli seragam. Rachel yang melihat Cha Eun-sang bersekolah di sana, ia pun langsung mencecar Cha Eun-sang dengan sejumlah pertanyaan. Namun tiba-tiba semua murid begitu heboh dan berkumpul di luar kelas. Ternyata Kim Tan juga datang sebagai murid baru di SMA tersebut. Kedatangan Kim Tan langsung disambut oleh Yongdo yang merupakan mantan sahabatnya, di mana kini mereka berdua telah saling bermusuhan. Chan Yong kemudian menyuruh Cha Eun-sang untuk berpura-pura menjadi orang kaya baru di sekolah, supaya tak ada murid yang berani mengganggu Cha Eun-sang. Sebab SMA Jaeguk mayoritas diisi oleh anak-anak super kaya yang selalu menindas orang-orang miskin. Apapun yang terjadi, Cha Eun-sang harus menjaga rahasianya sebagai orang miskin demi bisa tetap bertahan di SMA tersebut. Tak lama kemudian, beberapa murid menanyai Cha Eun-sang tentang status sosial keluarganya. Namun tiba-tiba Kim Tan datang dan mengatakan bahwa Cha Eun-sang adalah anak orang kaya baru. Setelah itu, Yongdo lantas mengganggu Cha Eun-sang sekaligus menanyakan apa sebenarnya hubungan Cha Eun-sang dengan Kim Tan. Akan tetapi, lagi-lagi Kim Tan muncul di saat yang tepat. Sehingga ia memperingatkan Yongdo untuk jangan pernah menyentuh Cha Eun-sang lagi. Kim Tan lalu meminta maaf karena telah menyebut Cha Eun-sang sebagai orang kaya baru. Namun semua itu Kim Tan lakukan hanya untuk melindungi Cha Eun-sang dari gangguan anak-anak lain. Akan tetapi rupanya niat baik Kim Tan itu justru membuat Cha Eun-sang merasa kesulitan. Selain harus berpura-pura kaya, ia juga akan terus diganggu Cho Yongdo akibat Kim Tan selalu mendekatinya. 나 아는 척 안 해주면 안 될까? 나 이 학교 꼭 졸업하고 싶어. 평범하고 무난하게 하라고. 졸부가 무난한 거야? 나랑 친하면 걱정하는 일은 없을 거야. 최영도랑은 되도록 마주치지 말고. 내가 되도록 마주치지 말아야 할 사람은 최영도가 아니라 너인 것 같다. Beberapa hari kemudian, seorang siswa bernama Jun ternyata mengetahui bahwa Cha Eun-sang adalah seorang anak pelayan. Beliau lalu menyuruh Cha Eun-sang agar terus merahasiakan kebohongannya di sekolah. Jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti dirinya, yang terus diperlakukan dengan buruk oleh Yongdo dan kawan-kawan. Usai dirasa waktunya tepat, maka ketua membawa Kim Tan dan mengenalkannya kepada seluruh anggota dewan direksi grup Jaeguk. Tentu saja hal itu membuat sang kakak begitu emosi, dan kebenciannya kepada adik tirinya tersebut kian bertambah besar. Suatu hari Yongdo terlibat perkelahian dengan Jun. Meski Jun berhasil melukai wajah Yongdo, namun pada akhirnya ia tetap saja terkapar dan tak berdaya. Sebagai sesama orang miskin, maka Cha Eun-sang berniat untuk membantu Jun. Namun ternyata hal itu membuat Kim Tan marah dan menyuruh Cha Eun-sang agar tidak terlibat dengan masalah orang lain. Malam harinya, Yongdo mendapati Cha Eun-sang sedang tertidur kelelahan di depan tos serba. Niat jahilnya seketika muncul untuk mengganggu gadis itu. Akan tetapi, lagi-lagi Kim Tan tak membiarkan hal itu terjadi. Sekali lagi, Kim Tan memperingatkan Yongdo agar tidak menyentuh gadis itu. Esok harinya, Kim Tan memaksa Cha Eun-sang untuk berangkat sekolah bareng. Tentu saja karena Kim Tan khawatir Yongdo akan kembali mengganggu gadis itu lagi. Sementara itu, Kim Won sedang berbicara dengan sang ayah, di mana ia akan pergi dari rumah dan tinggal di hotel selama Kim Tan masih ada di rumah itu. Mendengar sang kakak akan pergi dari rumah, Kim Tan lalu membujuk si kakak agar tetap tinggal.
Namun ternyata hal itu tak mengubah apapun. Karena semakin sering mereka bertemu, maka Kim Won akan semakin membenci Kim Tan. Beberapa hari kemudian, Jun meminta Yongdo agar mencabut tuntutannya perihal keributan tempo hari. Jun bahkan memohon-mohon sambil berlutut di hadapan Choi Yongdo. Melihat kelakuan Yongdo tersebut, Kim Tan lalu datang dan menggampar wajahnya. Alhasil mereka berdua pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah, di mana Ibu Jung selaku orang tua Kim Tan sekaligus kepala sekolah SMA Jaeguk, beliau meminta maaf atas kelakuan Kim Tan putranya yang telah melakukan tindakan tak terpuji kepada Choi Yongdo. Tak lama setelah itu, Jun meminta Cha Eun-sang untuk pergi menemui Yongdo. Jun meminta maaf karena hanya itulah satu-satunya cara agar Yongdo mau mencabut tuntutannya dan ia bisa pindah sekolah. Tak tega melihat Jun menderita, maka Cha Eun-sang terpaksa pergi menemui Yongdo di rumahnya. Ya, Choi Yongdo tinggal di Hotel Zeus karena ia merupakan seorang anak tunggal dari pemilik hotel yang super mewah tersebut. Jelas kabar Cha Eun-sang pergi menemui Yongdo membuat Kim Tan begitu marah. Tentu saja Kim Tan sangat khawatir apabila Cha Eun-sang masih berhubungan dengan pria berandalan itu. Kim Tan kemudian mengakui semuanya dengan jujur, di mana ia memang menyukai Cha Eun-sang. Mendengar pengakuan Kim Tan tersebut, Cha Eun-sang seketika menangis. Ia merasa begitu dilema karena ia sadar betul kasta mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Esok harinya, Cha Eun-sang melihat Jun pindah sekolah. Ternyata Yongdo benar-benar menepati janjinya untuk mencabut tuntutan dan membiarkan Jun pergi dari SMA Jaeguk. Cha Eun-sang merasa heran kenapa Yongdo tiba-tiba berbaik hati dan membiarkan Jun pergi begitu aja. Namun terlepas dari semua itu, Cha Eun-sang berterima kasih karena Jun tetap menjaga rahasianya dari semua orang. Setelah itu, Kim Tan meminta Cha Eun-sang untuk tinggal dengan nyaman di rumahnya. Ia tak mau Cha Eun-sang keluyuran malam-malam, apalagi sampai bertemu dengan Yongdo. Bukan hanya itu saja, Kim Tan bahkan mengakui bahwa ia menyukai Cha Eun-sang kepada Rachel. Meski pertunangan mereka hanya sebatas bisnis keluarga, namun rupanya Rachel merasa sakit hati karena Kim Tan lebih memilih Cha Eun-sang daripada dirinya. Sementara itu, Choi Yongdo terlihat sedang asik melamun. Ternyata secara diam-diam Yongdo mulai jatuh hati kepada Cha Eun-sang. Bahkan ia membiarkan Jun pergi dari sekolah hanya karena demi gadis itu. Di balik sikap kasar dan usilnya Yongdo di sekolah, rupanya semua itu semata-mata supaya ia bisa selalu dekat dengan Cha Eun-sang. Saat jam makan siang, Yongdo kembali mengganggu Cha Eun-sang. Namun tentu saja Kim Tan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Melihat Cha Eun-sang yang lagi ketakutan, ia pun langsung menegur Yongdo untuk tak mengganggu gadis itu. Keduanya lantas beradu mulut dan nyaris baku hantam. Cha Eun-sang lalu menangis dan memohon agar Kim Tan tidak menghajar Yongdo. Usai insiden tersebut, Kim Tan lalu menenangkan perasaan Cha Eun-sang dan menyuruhnya supaya tidak takut lagi kepada Yongdo. Kelakuan Yongdo yang udah melewati batas membuat emosi Kim Tan memuncak. Hingga mereka berdua baku hantam di sekolah.
Alhasil keduanya langsung mendapat teguran keras dari Ibu Jung. Bahkan beliau tak segan-segan untuk mengeluarkan mereka berdua jika masih berbuat onar di SMA Jeguk. Usai kejadian tersebut, Cha Eun-sang mencoba menghindar dari Kim Tan supaya masalah Kim Tan tidak semakin rumit. Kim Tan lalu menahan Cha Eun-sang dan berniat menjelaskan semuanya. Akan tetapi, tiba-tiba sang kakak datang untuk mengambil beberapa barangnya yang masih ada di rumah. Suatu hari, Yongdo pergi mencari tempat tinggal Cha Eun-sang yang lama. Di sana, ia mendapat kabar bahwa Cha Eun-sang dan ibunya telah pindah beberapa bulan yang lalu. Melihat rumah lama Cha Eun-sang yang biasa saja, maka Yongdo sangat yakin bahwa gadis itu bukanlah seorang anak orang kaya. Malam harinya, Cha Eun-sang diganggu oleh dua siswa Chunihin ketika sedang bekerja. Akan tetapi, tiba-tiba Yongdo datang dan membuat keduanya seketika lari ketakutan. Tentu saja, meski Yongdo selalu mengganggu Cha Eun-sang, namun ia tak akan membiarkan pria lain menyentuh gadis yang sangat ia sukai tersebut. Esok harinya, Rachel kembali menyuruh Cha Eun-sang untuk menjauhi Kim Tan. Sebab pertunangan mereka merupakan kerjasama antara perusahaan dari kedua keluarga. Jika Cha Eun-sang masih berani mendekati Kim Tan, maka sesuatu yang buruk akan menimpa hidup Cha Eun-sang dan juga perusahaan grup Jeguk. Sepulang sekolah, Yongdo pergi ke rumahnya Kim Tan. Di sana, ia menghina Nyonya Han dan berpura-pura seolah tak tahu bahwa beliau adalah ibu kandungnya Kim Tan. Kim Tan berusaha untuk menahan emosi dan menyeret Yongdo keluar dari rumah. Yongdo kemudian meminta Kim Tan untuk berlutut. Jika tidak, maka ia akan membongkar status Kim Tan sebagai anak haram yang lahir dari seorang wanita simpanan ketua grup Jeguk. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Cha Eun-sang pulang ke rumah. Tentu Yongdo merasa bingung kenapa Cha Eun-sang bisa datang ke rumahnya Kim Tan. Namun Kim Tan langsung menyuruh Cha Eun-sang pergi dan berpura-pura seolah mereka telah janjian akan pergi nonton bareng. Setelah itu, Kim Tan membalas perbuatan Yongdo dengan pergi ke Hotel Zeus untuk menemui ayahnya Yongdo. Ia meminta maaf karena telah menghajar Choi Yongdo di sekolah tadi. Tentu saja sang ayah langsung naik darah sekaligus merasa malu karena bisa-bisanya putranya sampai dihajar orang lain. Padahal ia selalu melatih Yongdo ilmu bela diri. Meski calon pewaris tunggal Hotel Zeus, Yongdo memiliki kebiasaan mencuci piring sejak dari SMP. Mendengar calon anak tirinya dihajar Kim Tan, maka ibu Rachel bertindak sok perhatian kepada Choi Yongdo. Namun rupanya Yongdo sama sekali tak menyukai calon ibu tirinya tersebut. Setelah permasalahan yang kian hari semakin sulit, Cha Eun-sang lantas meminta Kim Tan untuk benar-benar menjauhi dirinya. Sebab mau bagaimanapun, mereka berdua tak akan mungkin bisa bersama. Cha Eun-sang hanya ingin hidup seperti biasa dan bersekolah hingga lulus. Ia tak mau membuat situasi semakin rumit, apalagi jika sampai diusir Nyonya Han dari rumah tersebut. 내 진심이 우스워? 네가 나랑 어울려? 내가 너랑 어울려? 예쁜 꿈인 줄 알았더니 나쁜 꿈이다, 차은상. 그래, 그렇게 소원이면 신경 끌게. Suatu hari, Kim Tan dan Rachel makan siang bersama keluarga. Namun saat itu Rachel mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pertunangannya dengan Kim Tan. Sontak hal itu jelas membuat kedua orang tuanya begitu terkejut. Sang ayah langsung memanggil Kim Tan dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi perihal hubungannya dengan Rachel. Kim Tan lalu berkata jujur, di mana ia memang tak pernah menyukai gadis itu.
그게 이유가 돼? 네가 미국에 있을 때가 더 나았다는 생각이 들어. 넌 원이랑 달라. 전 서자니까요. 그래서 라일이가 필요한 거야. 네가 힘을 가지려면 보험이 필요해. 너 살자고 하는 짓이다. 그딴 보험 필요 없어요. 이 집은 제가 있으면 더 쓸쓸해지네요. Sampai jumpa di episode selanjutnya.